Oh, sudah pada semangat. Sumuk nggak ibu-ibu? Panas? Oh, panasnya beda di sini. Panasnya enak banget pokoknya. Nah, sekarang ini mau ada di sini saya mau memanggil seseorang yang akan kesaksian tentang ikut di gereja CLCC. Apa dan siapa? Ayo, siapa ya? Coba siapa ya yang saya panggil? Di sini ada nggak ya untuk yang kesaksian? Oh, tidak ada. Siapa? Siapa yang akan kesaksian di sini? Oh, tidak ada. Oh, ternyata Ibu Maybel. Ibu Maybel dari Jakarta ya. Ibu Maybel dari Jakarta. Kita panggil untuk kesaksian biar Bapak Ibu semuanya yang terkasih di sini bisa tahu siapa Ibu Maybel. Ibu Maybel ini adalah artis Ibu Bapak semua yang terkasih ya. Kemarin itu barusan pas saya datang Jakarta, saya mengintili terus ya. Jadi bilangnya apa itu mengintili? Terus pokoknya mengikuti dirimu aja. Nah, begitu. Apa mengintili ya pokoknya gitulah ya. Nah, disitulah ternyata di kumpulan artis-artis ini saya sangat menghibur katanya gitu. Karena menunggu scene berikutnya itu jenuh, emang jenuh. Tapi dengan kelakar saya, wah jadi melek semua, nggak jadi ngantuk bener. Yang tadinya diranjang selimutan, jadi duduk manis, jadi satu datang, wah jadi ngumpul saya di tengah-tengah. Nah, itulah hebatnya orang Jawa Timur ya. Nah, di situ. Sekarang saya persilakan Ibu Maybel, dipersilakan. Oke, tepuk tangan yang mana? Shalom. Shalom. Yang terkasih Bapak Pendeta Pastor John, Ibu Sinta, Tuan Rumah Bapak Ruri dan Ibu Rosalin. Mana nih Ibu Rosalin? Wah, tahu nggak? Satu yang menarik perhatian saya, Pak Lukas di belakang. Sultan. Oke, sebelumnya saya ucapkan wah karena ini semua serba anniversary semuanya, kelihatan semua propertinya. Saya ucapkan anniversary buat Pak Rudi dan Bu Rosalin. Pak Bu Rosalin, selamat Ibu. Amin. Salam kenal, saya Maya Bella, panggilannya Maybel. Gimana ya? Saya mulainya dari mana ya? Saya terima kasih dengan Pastor John sudah diberikan kesempatan untuk bersaksi kebaikan Tuhan. Dan saya nggak tahu juga kok tiba-tiba saya ada di Surabaya di rumah Ibu Rosalin dan Bapak Bruri bersama dengan Ibu Yeti, mengenal Pastor John, mengenal Ibu Sinta dan Bapak Ibu semuanya. Ini suatu kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi untuk supaya kenal, saya Maybel backgroundnya adalah sebenarnya banker. Saya kepala cabang HSBC sudah 14 tahun di Jakarta dan pegang cabang Kelapa Gading, Kemang dan lain sebagainya, sampai suatu saat saya memutuskan untuk hengkang dari dunia perbankan karena saya pikir jiwa saya itu sebenarnya nggak di situ. Saya pengen entrepreneur, gitu. Saya pengen jadi pengusaha, gitu kan gayanya. Pengennya, tapi sejak menjadi kepala cabang, saya memang sudah join untuk mulai dari jadi figuran ceritanya nih, gitu kan. Karena saya pengen banget acting. Karena kebetulan tahun 2002 satu angkatan dengan Melanie Putria, kebetulan Tuhan berikan hadiah jadi second runner up Putri Indonesia dari Jawa Timur saat itu. Terus ada panggilan, benar-benar ada panggilan resmi untuk ke salah satu PH untuk main sinetron. Dari saat itu saya berpikiran wah pengen ke Jakarta gitu. Tapi saya dulu kuliahnya di Petra loh. Jadi saya orang Surabaya asli. Ya, terus mama saya bilang katanya gak usah gitu. Sampai suatu saat saya ke Jakarta dikarenakan karir, terus saya cari-cari lah kesempatan. Dari tahun 2014 jadi saya
masuk ke 7 Manusia Harimau, terus ada sinetron-judul Kita Nikahyu, terus macam-macam ya, Anak Langit gitu. Sampai suatu saat tahun 2018 Haritano hire saya untuk menjadi general manager di perusahaan beliau untuk pegang dulu Indovision, sekarang MNC Vision gitu kan. And then di saat itu saya pun juga mencetak dan mengizinkan beberapa prestasi yang cukup menurut saya membanggakan saat itu. Tapi cukup setahun karena saya pikir kok hati saya nggak damai sejahtera ya gitu. Meskipun mungkin karirnya semakin Tuhan berkati dan berikan jalan. Tapi saya pikir nggak, ini saatnya saya benar-benar saya harus berani gitu memulai dengan sedikit modal tapi besar nekatnya dan doa saja. Akhirnya saya tahun 2019 saya memulai untuk bisnis di situ, platform kosmetik ada ya. Jadi tapi nggak lama kemudian tahun 2019 juga nggak jalan karena satu dan lain hal. Waktu itu saya pikir jadi entrepreneur itu gampang banget gitu. Jadi entrepreneur itu ya elah cuma gini doang, yang penting ada modal gitu. Ternyata enggak loh. Benar-benar yang seperti orang bilang harus benar-benar mentalnya disiapin itu betul. Karena partner saya sendiri apa sih kayaknya istilah sekarang tuh teman makan teman ya. Tapi ya sudah, saat itu saya benar-benar kayak habis-habisan karena memang benar-benar totally saya ingin bisnis itu terjadi, akhirnya harus gugur. Dan saya berpikir wah saya kan sudah punya 100% waktu saya, kenapa saya nggak main sinetron gitu kan. Dan akhirnya saya datang ke PH Cinemark yang dulu saya sempat jadi hiburan juga gitu bolak-balik, dan namanya nggak boleh naik karena sempat juga HRD di bank panggil, wah ini kok kayaknya kalau pulangnya pagi-pagi besok paginya briefing karyawan gimana nih energinya gitu kan. Nah akhirnya sejak tahun 2019 sampai sekarang puji Tuhan kasih kesempatan untuk main sinetron gitu. Tapi itu juga nggak gampang ya, dalam arti kan kalau awal-awal waktu itu main sinetron nggak bisa dijagain ya, maksudnya belum yang ya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga saya tetap sambil bisnis dan bisnis demi bisnis. Jadi saya hitungnya dari tahun 2019 ya sampai 2024, jadi ini quiet 5 years. Saya pikir gampang, sekali lagi ditebang lagi. Saya nggak bisa ngitung udah berapa kali saya jatuh, dan saya pikir saya sendiri Tuhan. Saya nggak ada siapa-siapa. Until one day saya berpikir bahwa saya benar-benar nyerah Tuhan. Tuhan ini maunya apa sih? Sampai suatu saat saya pernah 2 minggu nggak berdoa. Wow, gitu ya kan? Which is saya tuh dulu apalagi pas waktu di bank saya benar-benar kayak yang Tuhan, karena kalau HSBC ini benar-benar prudent ya, salah dikit gitu udah penjara gitu. Waktu itu sempat ada yang nyenggol-nyenggol dikit gitu. Maksudnya nyenggol itu ada sesuatu yang mungkin bukan kesalahan saya tapi ditimpakan ke saya, tapi Tuhan kasih penyertaan waktu di HSBC itu, dan akhirnya karena memang nggak salah gitu ya. Artinya dari situ saya pikir wah capek juga, dan makanya pas waktu saya ngerasa Tuhan ini apa sih? Saya tuh udah melakukan yang terbaik sejak saya menjadi employee sampai saya jadi entrepreneur. Kenapa saya selalu ditebak? Tuh kayaknya nggak ada suara apa-apa gitu. Ngomong dong Tuhan, ngomong sama saya. Sampai suatu saat saya merasa saya tuh berdiri, bahkan duduk udah pipis, orang saya bilang udah pipis kan, di pojokan. Saya merasa bahwa gelap tuh ya gelap, rasain sendiri. Dingin ya dingin, rasain sendiri. Takut rasain sendiri gitu. Jadi itu yang saya rasakan, dan itu gak lama dari saat ini. Karena saya sudah mentok, karena pada saat COVID ya, terutama setelah COVID kan sama sekali gak ada syuting ya, job gak ada ya. Jadi terus kita benar-benar, saya waktu itu sempat kayak jualan masker. Jadi baik dalam luar negeri teman-teman yang ada di luar, oh ya udah, jadi kayak yang benar-benar bisa jalan tuh ya cuma alkes saja kan saat itu. Terus sampai tahun akhir 2021 bisa kembali ada main sinetron lagi dari Jendela SMP, yang suka nonton sinetron dari Jendela SMP mungkin yang jadi Bu Heni ya, yang jahat banget gitu. Terus itu setiap hari ada di SCTV. Terus Roda-Roda Gila juga itu saya jadi hero, naik motor cowok lagi yang pakai kopling itu diajarin saat itu juga langsung bisa pakai acting berantem lagi di situ. Itu Roda-Roda Gila itu dia. Tapi setelah itu saya barengan dengan saya punya bisnis ini
agak ngeri-ngeri sedek sebenarnya. Hasilnya keren dalam tanda petik keren, tapi juga resikonya besar. Nah, ada di mining gitu. Which is saat itu bisnis ini membuat saya berpikir udah deh, saya berhenti dulu syuting karena bisnis ini cukup membutuhkan saya berkonsentrasi penuh. Tapi selain saya ingin konsentrasi penuh, ternyata bisnis ini membuat saya tuh ketakutan, sehingga saya nggak mau muncul di publik. Jadi Instagram saya dan sebagainya itu benar-benar kayak yang harus nanti dulu deh, not even story, nggak bikin story apapun. Hampir setahun ya, 2023 saya udah nggak punya manajer lagi, saya nggak punya tim YouTube lagi. Padahal dulu ada acara-acara sampai diundang saya masuk ke anggota Matra Masyarakat Adat Nusantara, di mana di situ ada 200 raja-raja Nusantara. Ya, saya masuk ke dalam tim untuk hubungan internasional. Nah, saya sempat bawa tim 5 hari sekaligus bikin konten di Bali karena acaranya di Kelungkung, karena waktu itu pengukuhan untuk member baru, gitu, bukan member, pengurus yang baru. Nah, jadi tapi mulai dari situ pun saya juga akhirnya kena tipu 190 juta sekian, 200 juta lah dengan salah satu orang yang memang ngaku-ngakunya dari keraton mana keraton, nah gitu aja. Jadi makanya sekarang tuh akhirnya saya melihat orang skeptical, saya sensitif pada apapun juga. Bahkan kalau boleh saya saksikan, pas pertama kali ketemu Ibu Yati, udah senyum-senyum beliaunya di sana. Saya bilang, Mbak, saya itu ada loh Zoom gitu. Saya mau, bukan mau, saya mau nawarin kalau mau join, ayo Mbak join, gitu kan. Dan meskipun saya berusaha sopan, tapi karena ada suatu kekecewaan yang besar dan pengalaman-pengalaman yang practically is about like 5 years, gitu, 5 tahun yang terus gitu aja. Polanya gitu mulu gitu. Jadi memang benar-benar jadi entrepreneur apa harus benar-benar sekolah kehidupannya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Saya bilang, Bu, maaf ya, prinsip saya, kalau saya itu mau bisnis, kita bisnis aja. Kalau kita mau kebagian komunitas, ya kita oke, gitu. Nanti saya mau ikut. Tapi kalau misalnya dicampur, kayaknya enggak banget. Karena pada saat Ibu Yati kenal saya, itu barengan dengan saya habis ditebang sekali lagi. Entah saya udah kaki sama tangan nih jari-jarinya kayaknya kurang kalau untuk hitung gitu loh, saya ditebang-tebang. Saya nggak ngerti apa saya terlalu baik atau bodoh. Tapi yang jelas harus ada pimpinan Tuhan yang maksimal dalam melakukan segala sesuatu. Nah, pada saat itu saya bilang, barusan konsep saya ini dicuri sama teman sendiri, udah kayak cici saya sendiri, bahkan saya pokoknya bela-belain lah semua dia gitu. Singkat cerita, itu semua dirampas semua yang seharusnya senilai kurang lebih 5 miliar lebih plus itu hilang. Padahal saya udah kayak mengeluarkan banyak effort karena tim saya itu tim dulunya pernah nonton OVJ nggak? Nah, itu tim kreatifnya OVJ. Terus yang 4 mata tukul yang kembali ke laptop kayak gitu. Nah, itu salah satu tim kreatifnya tuh sekarang menjadi tim kreatif saya untuk mensupport project-project yang berhubungan dengan brand awareness. Nah, jadi saya pikir saya udah keluar juga gitu dana-dana untuk yang bagaimana cara konsep ini akhirnya bisa dipakai untuk projectnya si Cici ini gitu dalam satu project produk lah intinya. Saya benar-benar kecewa, saya nangis, sampai saya tuh gondok karena saya benar-benar udah dong Tuhan, mau kayak apa lagi? Aku nih nggak pernah jahatin orang, saya tulus banget sama siapapun, saya mengasihi bahkan di saat saya nggak punya apa-apa, saya rela gitu loh. Dan saya tahu, saya fokus pada tujuan. Waktu saya di bank dulu, area manajer saya sampai kayak gini, panggil saya Noni, aku tuh seneng loh sama kamu itu gitu. Dulu di HSBC ya, HSBC Jakarta. Kenapa? Karena di bawah saya itu semua branch manager kebetulan cewek semua, ibu-ibu. Tapi kamu itu cewek yang nggak pernah gosip. Kamu tuh kalau habis kantor atau momen mungkin weekend, nggak ada lah kamu tuh kumpul-kumpul gitu. Terus gosipin, tanya ke saya, cabang sana pencapaiannya udah belum? Tapi kamu tahu kamu tuh rewardnya kamu udah nangkring aja ke Sydney. Kamu pergi aja langsung ke Turki karena memang rewardnya ke sana gitu kan jawabannya. Aku suka sama kamu karena kamu tuh fokus orangnya. Nah, artinya saya keras, saya tuh udah melakukan
baik Tuhan. Apa ya? Saya kok ditebang terus. Saya nyerah. Saya bilang, ini yang terakhir kalinya Tuhan. Ini yang terakhir. Kemarin tuh ada satu bisnis. Saya bilang, Tuhan, kalau ini ternyata membuat saya hancur lagi, saya udah gak ada darah. Saya udah gak netes darah saya dulu. Saya udah gak punya apa-apa. Dari apartemen mewah, dari rumah, dari mobil gede, sampai sekarang dibuat Tuhan tuh kayak gak usah apartemen mewah, gak usah rumah-rumah, udahlah. Tapi kamu jalan sama aku, kamu lebih mengenal pribadiku. Itu yang saya rasain. Karena Tuhan membentuk saya melalui kegagalan demi kegagalan. Ya saya pikir itu gagal, tapi ternyata Tuhan izinkan bahwa, hey, dalam kelemahanmu kuasa menyala. Jangan nyerah. Tuhan gak pernah nyerah sama hidup kita, Bapak Ibu. Dan saya sekarang berdiri di tempat ini, saya merasakan bahwa kasih Tuhan luar biasa akhir-akhir ini pada saya. Ketika one day saya bilang, Bu Yeti, tahun ini kan aku udah mulai main sinetron lagi, udah berani. Artinya secara publik saya udah merasa safe, nothing happen, ya udah aku gak masalah apa gitu. Tapi cuman ya supaya semuanya oke aja. Ada beberapa sih, cuman aku belum yang ambil scripting gitu. Tapi kemarin langsung ada judul scripting baru promo, belum ada lanjutannya lagi. Ya udah, aku ada bisnis ini nih, dan kebetulan ada kawan dari Libanon. Udah, kamu kan Indonesia, bisa nggak kasih rempah-rempah ke kita? Kita akan beli satu dan lain hal. Saya tuh cuman kayak gini, oh iya ya, keluarga saya di Ponorogo kan ada rempah. Saya telepon singkat cerita, ternyata iya ada rempah. Saya bilang gini, ini tabungan nggak seberapa. Udah deh saya nyetir sendiri Bapak Ibu dari Jakarta ke Ponorogo bener-bener hanya karena setelah teleponan, Mbak lihat sendiri aja. Saya cuma survei rempah-rempah itu, which is mungkin perjalanannya masih jauh. Sampai di Ponorogo, mama saya dari Surabaya langsung ketemu juga di situ. Terus saya tuh sesimpel gitu loh, cuma lihat statusnya kawan saya lama 2 tahun lalu nggak pernah ketemu. Saya melihat ada beliau tuh salah satu ada di politikus lah pokoknya. Terus saya bilang, saya panggilnya Cak gitu loh, karena memang dari Jawa Timur gitu. Pas waktu saya lihat, saya nggak telepon dia, saya nggak chat dia, tiba-tiba dia lihat, saya lihat status dia langsung, bos, apa kabar? Biasaan disuka ngomong bos, orang situ yang bos, saya bilang gitu kan. Iya, sekarang lagi apa nih? Lagi menjajaki rempah-rempah. Saya ekspor import karena sempat saya ngerjain ekspor dan import dari Cina. Terus habis itu, wah ini kayaknya ada yang cocok nih, yuk kita meet up. Siapa tahu udah nyambung. Singkat cerita terus ya, tapi singkat ceritanya berseri. Ketemulah saya dengan si Cak ini, terus ngomong, yuk mau ekspor ke Libanon, barang ada. Terus kan nggak kepikiran kan, kalau ekspor tuh berarti kan perusahaan itu harus yang sudah punya izin ekspor. Saya tuh nggak kepikiran. Yang kepikiran adalah memang saya punya PT yang baru dan itu di production house. Nah, tapi sekarang lagi idle, sempat ada untuk TV series sekali, tapi setelah itu setelah COVID dan lain sebagainya kan berhenti sekarang. Gini, nanti aku kasih kamu ke Ponorogo itu ke petaninya, ke ekspornya, ke Libanonnya, biar kita semua yang ngurusin. Dan ini ada di bawah Koalisi Indonesia Maju. Kita punya banyak program. Kayaknya aku mesti ketemuin kamu sama direkturnya langsung, supaya nanti nyambung banyak lah, dimana beberapa hal yang mungkin siapa tahu Maibel bisa join. Itu cuma gini, oh iya, gimana ya nggak? Aku pikirin, Tuhan pikirin, dan Tuhan sediakan. Sampai di sini dulu, tepuk tangan dulu. Sampai saya bilang ini, ya ampun. Oke. Ketemulah akhirnya saya dengan direktur itu setelah berapa hari. Saya nggak tahu ya, kok ada chemistry ya. Kayaknya ada beberapa hal yang Anda bisa kolaborasi dengan kita. Di mana ya? Saya tuh nggak pernah mikir apa-apa. Pokoknya saya tuh udah, ini dalam masa-masa saya udah pasrah sama Tuhan, udah nyerah pasrah tuh agak beda-beda tipis. Tapi udah mulai bangkit lagi. Itu masih belum, dengan Bu Yeti masih belum intens. Nah, terus akhirnya saya bilang, ya udah deh kalau kayak gitu. Langsung nih, Mbak, ini kayaknya Mbak nanti kita bisa join di tempat kita. Saya cuma mikir gini, malah banyak orang kan memberikan janji-janji
muluk-muluk gitu ya. Dan itu selama 5 tahun ini nothing happen. Tapi saya merasa harus belai, saya harus sopan. Jadi, oh iya Pak, atur nuhun Pak, terima kasih beliau orang Jawa Tengah. Ya udah, tapi nanti ini saya mau jadi bupati. Oh, langsung disetting. Oh, saya paham arahnya mana. Tapi ya udah, sekali lagi kayak saya itu dikecilin lagi gitu dengan apa yang menjadi pengalaman saya. Ya udah lah ya udah, ya iyain aja dulu gitu. Ya udah. Akhirnya suatu saat tiba-tiba ada teman saya nama Ciuli. Beliau ini pengusaha besar dari Singapura, orang Surabaya juga. Pokoknya temannya nggak jauh-jauh lah dari Surabaya. Tapi dia udah lama tinggal di Singapura. Tiba-tiba, Mabel kamu di mana? Gitu waktu itu. Oh ya, aku ini nih, aku mau survei rempah. Karena Pak Ci, ini aku di Jakarta. Nanti kalau ketemu gini, tunggu, kamu rempah apa ya? Ini saya ada lengkuas. Saya ada temulawak dan kawan-kawannya. Tunggu, lengkuas? Lah, ini sebelahku ini. Ibu cari lengkuas. Ternyata itu Ibu Yeti, Bapak Ibu Saudara. Itu awal mulanya saya kenal beliau. Terus akhirnya gini, oh iya, tunggu, ngomong langsung aja ya. Nanti tak kasih nomor teleponnya sama Ibu Yeti. Oh boleh. Halo Bu, apa kabar? Bla bla bla. Akhirnya udah saya ada, tapi nanti saya mau ke Surabaya dulu. Nanti kalau sudah di Jakarta, barengan ya kita ketemu di gedung ini gitu. Baik, terus saya mikir lagi, masih nanti loh. Karena kan ke Surabaya dulu, which is ke Surabaya nggak tahu sampai kapan baliknya Jakarta. Ya Tuhan tuh aku dikasih nggak sih Tuhan? Ini yang lain ini lagi tak kejar, tapi kok prosesnya kayak ngelangut jauh banget. Jujur, saya tuh bener-bener sampai utang adik saya, gitu. Sempet pinjol, ngeri banget. Tapi yang jelas, saya bener-bener tuh kayak sudah ditaruh dalam situasi yang gak ada kuasa yang bisa bantu kamu selain kuasaku yang nyata dalam hidupmu. Karena cuman aku satu-satunya yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan gak mau saya berbagi konsentrasi sama yang lainnya. Amin. Dan di saat itu saya pikir, yaudah deh nanti deh. Nah itu akhirnya Bu Yeti, Suryo akhirnya telepon-teleponan. Oh iya kan sudah 2 minggu yang lalu ya. Masih utuh nggak ya yang kelasnya? Wah, berarti kemungkinannya kecil lagi saya dapat rezeki gitu kan. Which is saya udah bingung gitu. Sampai satu saat, Bu, mau nggak kita ngomongin soal ini? Iya, kesel aku. Gimana ini? Ini. Tunggu. Ibu 15 menit, ibu kan biasanya kan kalau malam ibu kan Zoom. Iya, saya Zoom. Gitu. 15 menit lagi. Sekarang dong ya? Iya. Boleh join nggak? Iya. Wah, aku pengen tahu sih gimana. Padahal saya ingat waktu itu saya bilang, kalau bisnis aja. Kalau emang teman gereja aja kan gitu. Tapi saat itu karena saya ketakutan di hari yang sama, orang yang saya takutin di tahun lalu yang membuat saya Instagram off 2023 itu yang enaknya Dewi kan dia calling saya dan dia kayak aduh pokoknya intinya membuat saya harus jaga-jaga, saya harus kontak lawyer saya gitu kan. Jadi saat itu ayat mau balik saya gak ada orang siapapun di sebelah saya dan saya cuma Tuhan aku ngeri Tuhan, apalagi masih ada Tuhan gimana gitu. Makanya pas waktu teleponan tuh aku mau masuk dong Zoom, kayaknya harus didorong dengan gitu dulu tuh kesekian kali. Udah pas waktu Zoom, nah ini kita ngomongin tentang CLCC. Selamat datang Ibu Maibel, Pak John Sampuna MA, ini begitu luar biasa welcoming saya saat itu. Saya cuma boleh tepuk tangan dulu Pak John dengan Ibu Sinta yang luar biasa mengasihi. Ibu Maibel, apa yang kau khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Saya tangkap cepat-cepat langsung. Amin. Saya bilang, kok tahu? Karena nggak mungkin dalam waktu 15 menit bahkan kurang, karena kita ngobrol waktu itu berapa menit lagi gitu. Terus langsung saya join. Mana tahu ini Pak John tentang saya. Terus sebentar lagi Tuhan akan melakukan suatu perbuatan besar bagimu. Bersiaplah, limpahan dari tanganmu.
Itu yang saya imani akhir-akhir ini, sampai saya belajar manifest, belajar nubuatan, terus pokoknya mulai dari Philip Markova, Michael Gunawan, mau siapa saya ikuti. Pokoknya kalau ini berhenti, ganti yang pendeta lainnya ngomong apa di YouTube sama ini gitu. Terus saya terus puji Tuhan sampai akhirnya tuh bener-bener tuh kalau kan Philip Markova tuh kadang kalau terakhir tuh bye bye gitu. Saya merasa kayak jangan dong bye bye gitu. Saya merasa kayak aduh jangan berhenti dong. Pokoknya saya cari lagi tuh khotbah yang lainnya seperti itu. Jadi saya merasa wow, Pak John nggak tahu, Pak ini pasti urapan Tuhan ini. Bukan Pak John. Ini urapan Tuhan, luar dahsyat. Dan saya merasa kayak Zoom, pas waktu Zoom diperhatikan gitu. Satu hal, tidak dihakimi. Ya kamu sih, soalnya kayak gitu ya. Ini mungkin karena dosa masa lalu kamu, maybe. Mungkin di luar sana ya Pak ya. Kalau di sini Bapak diberikan Tuhan hati kasih, hati melayani. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ada dalam hati Bapak John. Saya benar-benar kayak yang diterima. Nggak berlebihan, tapi juga nggak kurang. Tuhan Yesus yang bekerja melalui Pak John. Saya merasa ada suatu nubuatan, dan saya imani itu saya tangkap dalam nama Yesus itu terjadi. Nggak lama setelah itu, amin ya Bapak Ibu ya. Nggak lama setelah itu, akhirnya saya ketemu lagi dengan direkturnya itu. Direkturnya itu ngobrol, terus saya dibilang, Mbak, gini, kita itu ada beberapa kerjasama dengan negara-negara untuk Indonesia, yang mana saya dipercayai untuk ekspor impor untuk rempah-rempah, dan nanti kedepannya saya akan menjadi bapak rempah, duta rempah Indonesia, which is itu akan worldwide. And saya nggak ngerti, kemarin saya itu dari Jawa Tengah, nggak ada saya itu kabar-kabar apa ke Jakarta, harus ke Jakarta, nggak ada. Tapi saya pengen ketemu sama Anda, nggak ngerti kenapa, tapi sekarang setelah ngobrol banyak sama Anda, ini jawabannya. Saya pengen Anda nanti mendampingi saya dengan direktur utama perusahaan kita, karena itu kan perusahaan di bawah Koalisi Indonesia Maju, akan merepresentasikan Indonesia untuk hasil-hasil kelautan dan rempah-rempah Indonesia. Wow, saya dahsyat Tuhan Yesus. Saya bilang, Pak, saya nggak percaya. Beneran? Iya. Anda kan bisa kan berbahasa Inggris? Ya tapi kan saya nggak bisa bahasa yang lainnya Pak. Ya sekarang ini banyak Mandarin. Makanya ini saya lagi mau bahasa Inggris Anda pakai. Saya bilang, waduh terima kasih sekali Tuhan Yesus baik. Saya dipanggil Tuhan Yesus baik. Dan saat itu juga percakapan saya sampai jam 3 pagi di lobi itu. Yang lainnya udah pada siapa? Saya baru ngobrol, dan beliau sangat menghargai saya. Saya bilang, kalau nggak karena Tuhan Yesus, saya nggak mungkin ketemu Bapak. Saya nggak mungkin saya ada di sini. Bapak tahu, beberapa hari yang lalu saya benar-benar kayak ketakutan dan nggak tahu lah. Pokoknya udah nyerah. Saya udah nggak ngerti jalan mau kemana. Saya duduk di pojokan, dingin, gelap, kedinginan, kayak nggak ada yang peduli, saya sendirian. Itu juga yang Pak John bilang, jangan pernah merasa sendiri, Tuhan besertamu. Jadi semua tuh kayak kena gitu. Waktu pertama kali welcoming saya di sini itu, makanya saya bilang, saya merasa wah gila banget ini kok bisa begini ya, dari mana kalau bukan dari Roh Tuhan. Tapi kembali lagi dengan direktur tersebut, terus direktur tersebut bilang gini, ya welcome ya Pak ya, saya disalami, welcome, apa nih welcome? Ya welcome, Anda menjadi salah satu keluarga kita. Dan nyebutin nama perusahaan gitu. Dan nanti tanggal 8, 9, 10 akan ada 32 negara yang itu nanti duduknya mungkin di salah satu hotel yang saya sekarang ini sering dipakai ya, bintang 5 di Jakarta untuk acara-acara pemerintahan itu. Nanti kita